berjalan lancar dan hikmatnya acara, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Fadil Hasbi. Kepada saudara disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini tanggal 19 Januari 2021 di Media Center Wali Kota Kendari, kami hendak menyelenggarakan acara pemberian bantuan pasca pandemi COVID-19 Kadin Kota Kendari bersama pemerintah Kota Kendari. Dengan memohon izin dan ridho-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Walid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama laporan Ketua Kadin Kota Kendari kepada Bapak Alfianto Perdana Esko. Dengan hormat disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah yang kita bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Wali Kota Kendari yang sudah berkenan menyediakan waktunya pada siang hari ini. Kemudian, saya sampaikan terima kasih kepada pembina Kadin Kota Kendari, Pak Amir Ghazali, yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, Pak. Berikutnya, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari UMKM yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, salah satu program unggulan kami yaitu pemberian bantuan tunai dan pembinaan dalam masa pandemi COVID-19 hari ini bisa terlaksana. Program ini insya Allah adalah program yang berkelanjutan. Insya Allah kedepannya akan ada program pemberian bantuan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Insya Allah, doakan kami. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada teman-teman karena proses pemberian bantuan ini memakan waktu yang cukup lama, karena pendaftar lumayan lebih daripada dari ekspektasi kami. Jadi kami harus turun langsung untuk mensurvei usaha-usaha teman-teman. Jadi memang betul-betul memerlukan waktu yang cukup lama. Sumber dana dari kegiatan ini yaitu CSR dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Kota Kendari, dan tentu dukungan penuh dari pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Bapak Wali Kota Kendari. Insya Allah tujuan utama dari program ini yaitu advokasi dan pembinaan. Bantuan tunai ini hanyalah stimulus di awal. Berikutnya mungkin kami akan turun langsung untuk sharing dan berbagi pengalaman dengan teman-teman UMKM dalam hal legalitas usaha, manajemen risiko, bahkan sampai manajemen pemasaran.
Harapan besar kami nantinya teman-teman tidak hanya bisa bertahan dalam masa pandemi, tetapi teman-teman siap untuk menghadapi persaingan global yang ada di depan mata kita saat ini. Kadin akan terus berusaha agar bisa menjadi wadah bagi para teman-teman UMKM, agar bisa berusaha dengan nyaman dan tenang. Bersama dengan pemerintah Kota Kendari, kami ingin memberikan iklim investasi yang baik bagi teman-teman usaha di Kota Kendari. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan Ketua Kadin Kota Kendari kepada Bapak Afianto Perdana. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama sambutan Wali Kota Kendari kepada yang kita cintai dan kita banggakan, Bapak Haji Zulkarnain SEME, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini, harus diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah masih menganugerahkan kita kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus menjalani hari-hari yang sedang kita hadapi ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkhusus Ketua Kadin Kota Kendari sebagai penggagas acara kita pada pagi hari ini. Pertama, saya tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kadin Kota Kendari dengan mengadakan sebuah kegiatan yang memang sudah menjadi tanggung jawab untuk, menurut saya, harus punya atensi kepedulian terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Kendari, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Terkhusus kepada UMKM ya, usaha kecil, menengah, dan mikro, yang tentu saat ini juga sebagaimana dunia usaha yang lain mengalami ujian ya, dengan hadirnya COVID-19. Namun saya di kesempatan ini ingin memberikan spirit ya, kepada kita semua bahwa sesungguhnya bagi seorang pengusaha ya, bagi kita yang bergelut dalam dunia usaha, situasi-situasi seperti ini harusnya menjadi pemicu semangat buat kita untuk lebih giat lagi, lebih termotivasi lagi untuk menjalankan dan menjaga usaha kita untuk terus bisa tumbuh dan berkembang. Karena justru dalam situasi-situasi seperti inilah peluang dan kesempatan untuk bangkit dan tumbuh lebih besar itu tersedia. Karena sekarang ini situasinya flat, ya. Semua orang merasakan kalau krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya, katakan misalnya krisis tahun 98 yang mungkin juga sebagiannya sudah ikut menyaksikan saat itu, walaupun saya ini masih muda-muda ya, mungkin tahun 98 masih hanya informasinya yang didapat, tapi beberapa yang mungkin sudah di usia 40 tahun itu tahu bagaimana peristiwa 98. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa kalau 98 itu hanya sebagian saja yang merasakan krisis itu. Tetapi krisis untuk tahun 2020 ini, situasi tahun 2020 ini, tidak satupun orang yang bisa menghindarkan diri dari situasi COVID-19 ini. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman, kalau kita juga membaca biografi atau pengalaman orang-orang yang sukses dalam dunia usaha, maka kita akan menemukan fakta bahwa justru di saat krisis atau situasi seperti inilah mereka bisa
naik kelas dan kemudian menunjukkan kesungguhannya dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu saya sangat berharap dari yang terlibat dalam program hari ini maupun yang tidak sempat hadir, yang mungkin juga belum berkesempatan untuk mendapatkan sentuhan dari program Kadin Kota Kendari ini, untuk sama-sama punya motivasi dan semangat yang sama untuk mau menjadikan momentum ini sebagai momentum untuk melakukan koreksi evaluasi. Karena justru saya mendapatkan beberapa informasi dari beberapa pelaku usaha bahwa mereka justru dalam situasi COVID-19 ini malah menemukan fenomena-fenomena baru dalam melakukan bisnis. Contoh kasus salah satunya ya, ada perusahaan yang justru menemukan titik efisiensi baru dalam bisnisnya. Ya, karena ternyata waktu belum situasi COVID, mereka sudah punya target penjualan, kemudian juga sudah menyiapkan biaya untuk kemudian memproduksi target penjualannya. Tetapi dengan COVID-19 ini, dia bisa melakukan penghematan dengan capaian pendapatan yang masih tidak terlalu jauh dari yang ditargetkan. Itu artinya bahwa ada ternyata hal yang bisa dihemat, hal-hal yang bisa diefisienkan sehingga capaian penghasilannya bisa jauh lebih baik. Ini dilakukan untuk jenis-jenis usaha tertentu. Katakan misalnya jenis usaha makanan, ya, jenis usaha yang bergerak di bidang kesehatan, dan beberapa usaha-usaha yang menyuplai kebutuhan untuk menjaga daya tahan tubuh dan imunitas saat ini. Nah, ini bidang-bidang yang saya dapat informasinya, ini justru malah mendapatkan informasi dan pengalaman baru dalam situasi COVID-19 ini. Nah, saya berharap kita semua yang ada di ruangan ini untuk terus berpikir positif, jangan patah semangat, terus bekerja keras untuk menjaga usahanya tetap berkembang. Dan saya ingin mengulang bahwa dalam dunia usaha bisnis seperti ini, justru yang paling mahal dari bisnis yang kita jalani itu bukan apa jenis bisnisnya atau berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan, tapi yang paling mahal dari sebuah usaha itu adalah pengalaman dan mentalnya. Ya, saya sering mengutip ini, kalau mungkin yang masih milenial ini tidak tahu apa masih kenal Muhammad Ali, petinju yang sangat terkenal legendaris, ya, baru saja meninggal di tahun 2018 yang lalu. 2018 yang lalu. Ada satu pesan moral yang beliau sering ungkapkan, bahwa walaupun ini dalam dunia tinju, tapi ini sangat tepat juga untuk kita gunakan di dunia usaha. Dia katakan bahwa petinju sejati itu bukan petinju yang ketika mengangkat sabuk juara, tapi petinju sejati itu adalah petinju yang sanggup bangkit ketika dipukul jatuh oleh lawan. Kalau kita bawa semangat ini ke dunia usaha, maka yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pengusaha sejati, pengusaha hebat itu bukan pengusaha yang sedang berada di puncak dan mendapatkan keuntungan besar. Tetapi pengusaha yang hebat dan pengusaha sejati itu adalah pengusaha yang sanggup bangkit ketika usahanya sedang turun. Nah, jadi saya pun mengalami itu. Ya, jadi usaha yang kita jalani ini itu belum dianggap sukses, belum dianggap berhasil kalau belum pernah mengalami yang namanya kerugian, belum pernah mengalami yang namanya situasi-situasi yang sulit dan berat. Nah, justru ketika kita mampu melewati situasi-situasi inilah yang kemudian membuktikan bahwa kita adalah pengusaha sejati. Kita betul-betul orang yang mau berhasil. Jadi ini yang ingin saya pesankan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir,
Saya ingin kita mendedikasikan usaha yang kita jalankan ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya. Karena seringkali kita, ini kan tidak ada orang yang berusaha tanpa tantangan. Tidak ada orang yang berusaha mulus-mulus saja. Betul tidak? Ya, tidak ada usaha yang tiba-tiba langsung berhasil dan untung besar, tidak ada. Semuanya melalui proses dan naik turun yang kita alami. Apa yang menyebabkan orang bisa bertahan dan sanggup untuk melewati ujian-ujian sulit? Saya mau bagi sedikit, boleh ya? Nah, kalau mau dan kalau kita miliki ini, maka Bapak Ibu sekalian, saya yakin sekali tinggal menunggu waktu untuk kemudian bisa sukses. Apa itu? Kita harus punya motivasi dan alasan yang kuat. Seperti saya bilang tadi, kita harus bisa mendedikasikan usaha kita ini, bisnis kita ini untuk sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat. Apa maksudnya? Kalau kita hanya berbisnis untuk hanya dapat keuntungan, biasanya baru resiko kecil, baru tantangan sedikit kita sudah mundur. Baru kena panas matahari, kita sudah mundur. Baru lelah sedikit, kita sudah menyerah. Karena motivasinya tidak kuat, alasannya tidak kuat. Tapi coba jadikan bisnis yang kita jalankan ini dengan alasan lebih kuat, motivasi yang lebih kuat. Apa itu? Misalnya bagi ibu-ibu, coba dedikasikan bisnis ini, usaha yang dijalankan ini untuk anak-anak kita. Karena kalau kita melakukan itu, saya yakin kalau hanya capek sedikit, kalau hanya kena matahari sedikit, kalau hanya karena tidak tidur siang, atau karena harus begadang sedikit untuk mempersiapkan usahanya, pasti akan dijalani. Niatkan untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak muda ini, niatkan untuk orang tua. Atau apapun yang nanti menyebabkan kita bisa punya semangat dan motivasi yang sama. Saya boleh bagi pengalaman ya? Boleh? Bapak Ibu sekalian, saya juga dulu menjalankan usaha. Dan saya berulang kali mengalami situasi berat, situasi sulit. Tapi saya tidak menyerah. Saya pernah menjalankan bisnis perumahan, dan itu harus bolak-balik untuk kemudian bisa meyakinkan dan bisa, saya hitung-hitung waktu itu hampir 30 kali saya mencoba baru bisa jalan. Karena memang tidak mengandalkan siapa-siapa dan tidak punya koneksi apa-apa gitu. Hanya tekad saja. Tapi apa yang membuat saya tetap semangat dan tidak menyerah? Karena saya pernah punya pengalaman. Bapak saya itu sakit sejak saya SD, sembuh itu sekian tahun, 8 tahun baru. Kemudian akhirnya ibu saya harus bekerja untuk kemudian membuat kita bisa tetap sekolah. Sejak saat itu saya bertekad bahwa saya ingin orang tua saya tidak lagi harus banting tulang untuk menjalani hidup. Dan itu yang menjadi spirit. Ya, bapak ibu saya menjahit. Bapak ibu sekalian, bapak saya menjahit untuk pakaian laki-laki, ibu saya menjahit untuk pakaian perempuan. Makanya sampai hari ini mesin jahit ibu saya itu selalu saya simpan. Ada, saya bawa sampai di hidup sekarang. Kalau pulang malam hari dan terasa capek atau ada usaha yang saya lakukan belum berhasil, yang saya niatkan belum tercapai, pulang itu kan capek Bu ya. Mungkin juga kadang-kadang pernah juga ditipu orang gitu ya. Kita berharap begini ternyata berbeda hasilnya. Itu kan terasa, oh kenapa hidup ini sulit, berat. Benar nggak? Pernah merasakan itu nggak? Tapi setiap saya pulang dan saya melihat mesin jahit ibu saya, hilang semua capek. Hilang semua yang menjadi persoalan itu, menjadi kecil semua persoalan itu. Kenapa? Karena saya melihat ada nilai perjuangan di situ. Ibu saya sudah berjuang. Kalau saya baru capek mungkin setahun 2 tahun, tapi ibu saya sejak saya kecil dia berjuang di mesin jahit itu untuk kemudian kita bisa
Nah, ini yang saya maksud, temukan itu, temukan motivasi itu. Saya yakin Bapak Ibu punya. Kalau itu yang menjadi landasannya, yakin sekali lagi tinggal menunggu waktu kita sukses. Tinggal menunggu waktu kita menemukan jalan untuk kemudian kita bisa tumbuh dan berkembang berhadapan dengan keadaan apapun, termasuk situasi corona hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu jalankan bisnis dengan dedikasi itu tadi, mendedikasikan untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita cintai, yakin apapun rintangan, apapun tantangannya, kita punya energi yang tidak habis untuk bisa menjalani. Inilah pesan saya Bapak Ibu sekalian, dan saya berharap situasi COVID-19 ini bukan mematahkan semangat kita, bukan menghentikan langkah kita, tapi justru menambah energi dan semangat kita untuk berbuat lebih baik, berbuat lebih besar, melangkah lebih cepat, kemudian berikhtiar lebih sungguh-sungguh, supaya takdir atau rezeki yang Allah sediakan buat kita itu bisa kita jemput. Karena kan kadang-kadang ini Bapak Ibu, jatah kita kan sudah disediakan ini sebenarnya di langit. Ya. Seringkali yang Maha Kuasa itu hanya ingin melihat kesungguhan dan keseriusan kita. Atau yang Maha Kuasa ingin melihat kita sungguh-sungguh tidak memantaskan diri. Karena jangan sampai dikasih rezekinya, kitanya malah lupa. Jangan sampai dikasih rezekinya, malah kitanya yang menjadi orang yang tidak benar. Nah, ini yang tugas kita sebenarnya. Tugas kita cuma satu, sungguh-sungguh dan memantaskan diri. Pantas hendak kita ini jadi orang yang sukses berusaha. Pantas hendak kita ini, kalau misalnya sekarang kita mengelola usaha dengan modal 10 juta, kita harus bisa memantaskan diri sebagai orang yang mengelola usaha 100 juta. Kalau sekarang kita mengelola usaha yang nilainya 100 juta, tugas kita sekarang memantaskan diri untuk bagaimana bisa mengelola, katakan tidak usah takut mimpi, tidak usah takut punya cita-cita. Katakan dari 100 juta kita punya, memantaskan diri untuk menjadi pengusaha yang bernilai 1 miliar. Atau berapapun yang menjadi keinginan dan cita-cita kita. Nilai hanya menjadi angka. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita capai posisi itu, kita dedikasikan untuk apa? Kita niatkan untuk apa? Kalau kita niatkan untuk kebaikan, kalau kita niatkan untuk bermanfaat bagi banyak orang, yakin tinggal menunggu waktu Tuhan menitipkan nilai itu untuk kita. Tapi kalau kita tidak menyiapkan diri dan hanya menjalankan usaha kita apa adanya, biasanya kan begitu ya. Ada pengusaha ditanya, kenapa berusaha? Sudah capek daftar pegawai tidak diterima-terima. Akhirnya lari jadi pengusaha. Sudah tidak ada pilihan. Harusnya ini menjadi pilihan. Dan ini, ya kebetulan saya Muslim, Bapak Ibu sekalian, ya, dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa salah satu pekerjaan mulia yang dicintai oleh Nabi itu berdagang. Karena disebutkan, ya, beberapa pintu rezeki itu sebagian besarnya dari berdagang. Nah, makanya apa yang Bapak Ibu sedang lakukan sekarang, berbisnis, kemudian menjalankan usaha, dedikasikan untuk itu, supaya usaha kita maju, berkembang, dan penuh keberkahan dan bermanfaat bagi orang lainnya. Ini saja yang bisa saya pesankan Bapak Ibu. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi bagian dari program ini. Mohon ini jangan melihat nilainya, tapi lihat kesungguhan, niat untuk kemudian saling menguatkan, saling memotivasi, dan supaya ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya kira itu, demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Wali Kota Kendari kepada Bapak Haji Zulkarnain KSEME. Kami ucapkan terima kasih. Boleh minta aplaus untuk Wali Kota Kendari atas semua motivasinya, semoga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis program bantuan usaha mikro Kadin oleh Wali Kota Kendari. Mohon agar nama yang disebutkan untuk maju ke depan. Yang pertama, Odi Surya Agung. Kemudian Nur Arifka Rahma.
Mohon berkenan Wali Kota Kendari untuk menyerahkan bantuan didampingi oleh Ketua Kadin Kota Kendari. Ini amplopnya tapi disebut Pak Aki berapa nilainya? Iya, nggak boleh disebut. Harus disebut. Nah, kalau saya disebut berapa isinya? Hah? Oh, iya. Nanti dibuka sendiri ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa penerima bantuan ini berjumlah 20 orang berupa usaha UMKM dan juga kios-kios. Mohon izin Pak, foto bersama. Mereka yang di tengah. Dek. Dan tentunya penyerahan bantuan ini adalah atas kerjasama dari Kadin Kota Kendari berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kendari, yang dimana bantuan ini merupakan bantuan pemulihan ekonomi dan juga bantuan modal bagi usaha mikro, terutama kios-kios. Terima kasih Bapak Wali Kota Kendari dan juga Ketua Kadin untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk ke acara istirahat